Nggak nyangka itu payung ada keajaibannya itu. Udah roboh, ada kuntilanaknya, ada orang yang nggak ada lehernya. Di situ pada ngumpet di situ semua. Itu semua malu-malu bercampur-campur ada di situ. Assalamualaikum. Khawatir. Tuh, saya cerita masalah di sini gitu ya. Udah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, ini sekarang udah jam 2 malam. Kita mau bincang-bincang sedikit. Ini ngobrol santai aja nih Pak ya. Ini nih Bapak nih. Udah, gitu. Jadi ini sumber. Ini bisa ngomongin semuanya. Iya. Ini ya kita udah sama Pangkos, salah satu penjaga sekolah di sini ya. Pangkos sudah berapa lama di sini Pak? Ya sampai sekarang 4 tahunan, kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun, berarti dari 2016. Iya. Sebelum di sini sama juga jadi penjaga sekolah atau gimana? Bukan, saya jaga di perusahaan lah. Itu perusahaan. Kebetulan saya di Peru Peduli Percetakan Uang Negara Republik Indonesia itu. Pernah berapa tahun, pernah umur sampai 55 tahun. Jabatan selesai, karena terbatas umurnya sampai 55 tahun. Setelah itu saya nganggur. Saya apa tuh ikut kerja sama orang Pemda Pak. Nah, jadi saya kerja di Pemda di urusan statistik. Saya pernah ditugaskan di kecamatan gitu. Setelah itu selesai, yang terakhir saya ngambil di Teluk Jambe. Ya saya nganggur lagi. Kemudian saya masuk ke sekolah ini gitu. Sekolah yang telah diterima gitu. Jadi jawabannya dia sekolah gitu kan. Nah itu kan di kawasan itu kan pasti suasananya banyak pohon, banyak Ya. ya banyak sungai-sungai, banyak pokoknya bisa bilang angker. Nah itu bisa bagi-bagi pengalaman nggak tentang selama kerja di kawasan itu, baik hal-hal mistis maupun apa? Ya. Saya sedikit bicara waktu itu saya sebagai komandan ya di sana dulu, komandan Rembu lah gitu. Di Petri Citra Abadi gitu kan. Saya di Petri Citra Abadi kebetulan posisinya. Saya sebagai komandan, jadi tugasnya memang saya bagi-bagi tugas ke anggota. Saya juga kebanyakan di perumahan dinas Peduli, rumah dinas gitu, namanya PRD gitu kan. Waktu itu memang pernah saya suatu kejadian gitu, ya. Kebetulan mantu saya kerja di situ. Dia nemu sesuatu itu payung anak. Payung anak. Menemu payung anak. Pada waktu itu payung dibawa ke rumah sampai maghrib, ternyata payung itu dipakai sama cucu aku gitu. Ya. Cucu aku pakai main-main ke lapangan gitu, main-main ke lapangan si payung itu. Saya nggak nyangka itu payung ada keajaibannya itu. Setelah malam payung itu diganti. Kemudian udah malam ternyata mantu saya seperti ada yang bawa Pak. Lari ke sana, lari kemana. Nggak sadar. Ya nggak sadar. Jadi kejadiannya malam itu? Ya malam di rumah itu mah akhirnya. Ya. Jadi nyari ke rumah. Begitu udah bangun dia, saya pegang langsung duduk. Dia masih nggak sadar. Saya sadarin, dia cerita, ada yang ngejar-ngejar, yang cewek. Ya udah nanti saya cari solusinya dulu. Saya ketemu itu kan. Oh iya ingat itu payung sini. Bawa payung, saya buka gini. Wangi itu, langsung wangi. Di sini ada gambar boneka payungnya. Boneka payungnya. Nah ini kenalannya payung. Saya bilang, berani nggak kamu nganterin payung ke sana ke asalnya malam-malam gini? Pak,
bagaimana kalau bapak yang anterin ke sana? Bapaknya, wah saya ketakut di sini aja. Wah serba bingung nih saya gitu. Nah, udah tunggu sebentar, dia masuk lagi tidur. Saya juga sempat gitu. Itu datang lagi, malah makhluknya datang. Wah, waktu keluar mau dari sana, tanya. Udah balik lagi, saya langsung duduk sama istri saya berdua. Gitu. Saya sengaja ingin ketahuan dia. Ternyata datang Pak. Dia berdiri di depan pintu. Itu saya anak kecil gadis itu. Orangnya, wah cakep lah kelihatannya gitu kan. Cakep. Saya bilang, udah saya tahu kamu itu masalah payung. Nanti saya besok anterin. Saya bilang gitu. Udah kamu gitu. Jangan nyari lagi, besok saya anterin. Ini malam saya bilang gitu. Nah, setelah itu saya duduk selama itu. Wah, udah pegang di saya gitu ya. Masuk lagi ke dalam. Ada lagi dia tetap nggak penasaran. Akhirnya saya pagar kali. Ternyata emang belakang nggak kepagar gitu ya. Mendepan aja gitu. Saya lolos jalan belakang. Dia, aduh ini kurang ajar loh, gitu kan. Susah diatur saya bilang gitu. Ngeyel lu kemana gitu. Ya, udah sekarang gini lah sama mantu saya ngomong, saya mau nyari Pak RT lah, saya mau nemenin sini gitu kan. Saya baru keluar Pak dari pintu keluar, masuk ke istri saya, dengerin tuh mantu saya, apa katanya, bener nggak kata-kata saya gitu. Sini payung saya kasihin, itu dapat kasih buah saya gitu, bener nggak tuh gitu. Udah kamu keluar, mau nggak keluar? Masih enggak kan? Saya kasih air, saya minum. Baru dia, yo keluar, Pak. Cok tuh, mau keluar lu. Takut dia. Iya, cok kamu, ya mau nggak keluar? Saya kasih air supaya istri saya sadar. Setelah sadar dia, oh ini ya kecukupan tuh ya, masuk itu kerasanya dari kaki sini katanya. Trek. Biasanya dari pundak. Ya ini dari kaki masuk. Padahal seumur hidup dia nikah sama saya itu orangnya apa itu nggak bisa memasukkan kalau istri saya susah gitu sebenarnya. Dia mungkin pilih susah, mungkin jalan kaki kayak masuknya itu ya paling oke ya udah dianterin barang itu gitu. Nah setelah gitu saya kasih minta namanya, saya lupa lagi itu namanya, saya masih nama. Kalau saya patroli di sana di perumahan itu Pak, saya sengaja diajak, Neng ikut patrol sini ikut ya. Saya tadi berpikir 2 kali Pak, tadinya payungnya nggak bakal dipulangin, cuman saya kalau nggak dipulangin sewaktu ada saya nggak bakal ada masalah gitu kan. Tapi kalau saya dinas waktu kalau malam kan di shift, ini takut keluarga saya ini ngapain kayak gitu lah, anterin aja lah gitu kan, uang kayak gitu uang gitu lah, nanti kita ke keluarga saya lagi gitu kan, kayak gitu macam-macam apa anak saya, cucu saya gitu kan, karena payungnya ditahan terus gitu kan. Ya udah kemana udah takluk gitu kan. udah mulai ini kan, kalau ditahan saya takut gitu, takutnya sama keluarga gitu, sama mantu kena polos gitu kan. Kalau di sekolah ini secara perasaan belum ada ya, maksudnya ya yang bapak rasain lah kan, menurut beberapa orang sih Ya. mengalami sedikit banyaknya Ya. ya ganjilan gitu Iya. selama di sinilah gitu ya, mungkin sedikit atau banyaknya bapak bisa. Memang ada sih di sekolah ini ada, cuman anak kecil 2 anak kecil, dia suka main ayun-ayunan itu di TK. Ayunan. Ya, ayun-ayunan itu. Saya juga pernah cerita sama Pak Mas Tomo juga, memang cerita juga Mas Tomo pernah ngebetulin ayunan itu kan. Malah ngikuti ke sana. Itu. Karena itu Nyambung anaknya, ya? iya gitu. Mas Tomo pernah cerita. Iya, karena itu mainan anak-anak situ gitu. Tapi sebenarnya Jadi emang ada kaitannya sama payung tadi di bawah, Iya. sama Iya. ayunan tadi di bawah juga. Iya gitu, dia nyusul kan. Gitu. kalau seperti itu menurut bapak ini Pak ya, itu makhluk yang sudah ada di situ sejak dulu atau ada sebuah kejadian Pak sehingga ada Itu makhluk pindah-pindahan ya. pindah-pindahan? Pindah-pindahan nggak selalu di sini, enggak pindah-pindahan. Kadang-kadang suka ada pojokan, kadang-kadang keluar dari pagar ini, gitu. Pindah-pindahan. Maksudnya Enggak selalu di sini. asalnya itu Pak,
adanya makhluk itu tadinya ada atau apa ya, ada sebuah peristiwa dulu atau gimana ya? Nah, saya kurang ngerti itu. Cuman setelah itu saya ketemu barang setelah masuk ke sini gitu. Setelah masuk ke sini. Lanjut. Yo, setelah masuk ke sini, terus saya juga nggak tahu ini makhluk di mana-mana, belum pernah tanya sama dia sih gitu. Maksudnya Iya. pengalaman bapak gitu. Iya, belum pernah. Menurut bapak aja gitu. Bukan hanya di sini, misalkan apa namanya, yang namanya makhluk itu, Iya. entah itu di mana, biasanya sudah ada zaman dulunya di situ, mungkin rumahnya gitu kan. Dulu kan hutan. Kayaknya dari zaman dulunya memang ada mungkin. Kenapa? Pas pojokan di sekolahan SMK itu, SMK yang sekarang dibangun itu, nah pas pintu itu orang dulu kan meninggal pakai gebok mandinya. Itu tempat pembuangan gebok situ. Yang pas pintu itu gebok semua warga itu sudah dibuang ke situ. Itu kamu bawa buang situ langsung bawa ke makam. Mungkin ada yang ikut ya. Iya, mungkin biasanya katanya Paduk itu suka angker gitu kan. Pas pintu itu SMK gitu. Katanya di sini juga sama. Di sini itu ada apa tuh? Harimau putih. Ada harimau putih. Emang di sini memang udah masuk di situ itu mah di sini gitu kan. Harimau putih. Itu. Malah dia harimau putih juga pindah-pindahan sih. Memang suka menjaga di sini gitu. Ya, artinya pasti pengalaman bapak banyak ya ini kan. Dia bicara masalah hal-hal makhluk seperti itu kan. Kita nggak tahu ya dia sejak kapan adanya itu, kenapa gitu kan ada di tempat itu. Ada sebuah tadi saya Peristiwa salah gitu satunya ya. ya. Salah satu contohnya tadi tempat buang Iya, buang itu. di situ. Nah, asalnya mungkin di yang apa namanya, di yang tempat lain mungkin beda lagi ceritanya. Iya. Nah, itu juga saya pernah waktu malam Jumat sana gitu. Pas ada orang yang keluar dari masjid jalan gerbang itu di situ. Jalan orangnya tinggi. Saya kejar. Dia pakai sarung, pakai kopiah gitu. Saya kejar sampai ke sana nggak ketemu, saya ke sana nggak ketemu. Saya ngomong sama Pak, jangan aneh, gitu. Ya udahlah gitu kan. Saya ketemu itu, aneh itu Mas, udah yang biasa sini, gitu. Oh gitu Pak. Memang kayak bapaknya sih, bapaknya orangnya tinggi. Dia pakai kopiah, pakai ini, pakai sarung. Itu susah ketemu di mana ya, sama ke sini nggak ada. Udah itu malah saya cari saya bilang gitu kan, udah nggak aneh gitu kan. Memang saya cerita ini nggak pernah cerita walaupun kepada anak-anak gitu kan. Karena anak-anak lain gitu, kita cerita takut anak-anak cepat tanggap, cepat positif gitu Iya. kan gitu. Nantinya takut ketakutan apa gitu. Makanya saya nggak cerita sama sekali. Apalagi tempat ini gitu kayak gitu kan. Makanya anak tenang-tenang aja waktu malam tuh enggak. Dia berani. Pak ini cerita ada Pak? Kata siapa? Nggak ada apa-apa. Tujuannya menjaga gitu kan ya gitu. Apa nggak ada apa-apa? Itu cerita coba. Saya dipeluri juga gitu Pak di sana. Itu udah pada nanya, bohong Bu, nggak ada. Saya ibu-ibu kan gosipnya tajam gitu, nanti ngomong saya dianggap gosip apa gitu. Saya karena di sana juga langsung cerita ke orang-orang yang tinggal juga di rumah. Setelah dia cerita sama saya, Pak maaf ya, ini kan Bapak takut punya apa, mungkin nanti bisa kecabut masalah. Oh nggak apa-apa Pak, silakan. Saya bilang gitu. Silakan Pak gitu kan, nggak apa-apa gitu. Cabut gitu. Apa silakan. Ya bilang cerita. Ternyata di situ itu benar banyak makhluk Pak. Ada gondorongo, ada kuntilanaknya, ada orang yang nggak ada lehernya. Di situ pada ngumpet di situ semua. Itu semua makhluk bercampur ada di situ. Pas itu dia makhluk sampai ada yang marah ceritanya gitu. Saya mah dulu dikasih makanan disuguh-suguh gitu kan dia. Tapi ternyata enggak aja. Nah, saya ingat yang dulu ngisi rumah itu memang
Orang pintar. Dia suka suka muja. iya suka orang dukun, orang pintar suka mintaan orang gitu, Iya. mintaan orang yang suka wah ini saya minta ini ini. Ternyata mungkin dia waktu itu bukan tujuan kemana, dia pada enak disuguhin, pada enak kemana gitu ya gitu. Jadi pada ngarep ke situ. Mereka itu mengganggu, apa ada faktor dari kita yang mengganggu duluan atau iseng gitu? Dia mengganggu sih, mengganggu. Seperti cerita pernah dengar yang tempat lain, ini bukan situ, yang tidur juga diseret gitu. Yang itu diseret, tidur juga seret gitu. Sini diseret. Kalau tidur saya diseret. Mungkin ada sebabnya. Iya. Entah Karena dia kencing menguasai itu sembarang. tempat dia gitu kan. Oh gitu, merasa Dianggapnya, diganggu. dia yang merasa ganggu sama kita, itu dianggapnya rumah dia gitu. Kan beda makhluk sama kita kan. Iya. Pada rumah kita ya rumah dia gitu kan. Seret gitu kan. Alhamdulillah sih sekarang memang udah nggak pernah ganggu-ganggu sini. Nggak pernah ada yang ganggu. Udah biasa, mungkin udah dianggapnya udah tahu bahwa saya tuh gak di sini gitu kan. Iya. Gitu. Waktu saya naik ke atas, saya waktu pertama itu memang banyak ganggu di atas saya tuh, sampai lantai 1, lantai 2, sampai lantai 3. Saya itu diganggu terus. Pintu ditutupin duel gitu kan. Oh itu duel. Wait. Oh aja tunggu katanya. Ya. Yuk. Makasih. Ini Pak. Oh iya. Udah. Ya paling nanti kalau Bapak kontrol pengen ikut gitu, pengen tahu aja suasana tengah malam kayak gimana gitu. Pengen tahu. Jadi Misalnya di atas juga saya ada pengalaman Pak, Iya. berdua sama Pak Gali. Ya. Jadi emang pas waktu itu tuh saya emang suka ngajuin tugas kan di atas. Nah kebetulan itu saya cuma berdua sama Pak Gali. Berdua sama Pak Gali naik itu kira-kira jam 11 Iya. 11 malam. Ya. Sepi dong ini. Sepi, Pasti, ya. udah nggak ada anak-anak, udah sepi. Udah tuh main komputer lah, buka YouTube kalau nggak salah waktu itu. Pak Gali di sini, saya di sini. Ya. Ya, nah, udah gitu main, tiba-tiba dia udah kayak ada nyekek gini Pak. Ada nyekek. Ya. Nah saya kaget kan tiba-tiba. Yang saya pikirin saya mau kabur, kasihan kan. Terus mau saya tungguin juga saya takut. Nah Ya. akhirnya saya tungguin aja tuh sebentar. Nah dia apa ngerasa kayak kecekek gitu, Iya. kecekek nggak bisa napas, emang ada nyekek gitu. Tapi dia sadar gitu. Ya. Dia minta tolong ke saya nggak ada suaranya, sampai kecekek. Begitu, udah tuh nggak lama, cuma sekitar 6 detik lah. Nah, udah gitu langsung dia cerita. Ada nyekek tadi katanya, ada nyekek. Nah saya nggak tahu di situ apa emang saya ganggu mereka atau enggak gitu, atau mungkin ya ada tingkah-tingkah saya yang gak enak gitu, jadi mereka ganggu gitu. Ya, perasaan dia memang merasa menguasai tempat saya gitu kan. Kayak gitu. Udah gitu nggak lama ya udah saya pulang aja. Pulang. Terus saya udah jaga sini udah. Belum. Nah, udah gitu pernah juga saya kan masuk ke sini sama Pak Ali kan, yang tadi iya berdua. Ya saya beliau emang bisa melihat kan, saya kepo. Saya mau tahu bentuk wujudnya kayak apa sih, sampai orang takut kan ya. Nah, pas saya cerita kayak gitu, saya ditepok. Nggak lama dia cerita. Setelah saya berucap kayak gitu, ada yang melototin pocong. Ada pocongnya gitu ya. Aduh, nah udah di situ saya nggak mau cerita lagi dah. Terus masalah diganggu juga, yang pernah saya diganggu. Lagi di kamar tidur, ya tiba-tiba ada yang ngerangkul gitu Pak, ngerangkul, kerasa itu mah. Dilihat belakang nggak ada orang, aduh, Udah pindah aja. lihat mimpi ya sadar. Terus pas waktu itu juga ya nggak tahu emang ini iseng kali ya,
mati lampu, semuanya mati lampu. Terus tiba-tiba kan gelap semuanya, ada meja, panggung itu ada meja, tiba-tiba jalan sendiri tuh meja, terogok. Ya kita mah misalnya ngeliat kayak gitu mah takut mah wajar ya. Iya. Tapi misalnya sampai takut berlebihan ya jangan juga gitu. Ya gitu, emang dia itu cuma nakut-nakutin, cuman dia kayak iseng nakutin, tapi kita jangan terlalu terlalu takut gitu, jangan sampai kita lari dan apa, itu bahaya gitu, nanti kita yang celaka gitu kan. Kita supaya kita celaka jangan. Saya santai gitu, saya pada itu grup gitu kan, oh jangan ganggu saya gitu, ngapain sih, saya udah tugas di sini, saya bilang gitu, ayo kita bareng-bareng gitu, kecuali orang jahat boleh lah gitu kan, tolong bantu saya sini, baru ada itu, saya yang tugas di sini gitu. Ya, kompromi ya. Iya, jangan ganggu saya bukan orang jahat, mana nanti kalau ada orang jahat baru kamu boleh ganggu gitu, jangan, baru nggak ganggu lagi tuh, pinter gitu ya, sama orang pinter gitu kan. Saya tuh buat sendiri aja gitu, buat sendiri. Kalau saya pantang mah bukan gitu, pantang bukan, tapi saya belum nggak mau nyeritain apa kalau udah, wah saya minta gini minta ini gitu. Kita selesai, apa pantangannya? Nah, itu nggak boleh itu, saya nggak mau cerita gitu. Nanti kalau kasih pantangan yang berat itu nanti kita kalau nggak di itu bahaya sama kita. Makanya kalau ya bang permisi bang, pulang aja, jangan suka nanyain pantangannya apa ini. Kamu nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan, bagaimana nanti? Nah kayak gitu kan. Kamu jangan nengok ke belakang selama 7 langkah berarti gitu kan. Kamu pantangannya jangan ini, susah kan gitu kan. Makanya pandangan saya kalau tanya-tanya kemana saja orang pintar, gak mau tanya apa pantangannya gitu. Saya itu suatu patokan saya gitu kan. Gak mau. Karena kebanyakan gitu kan. Nanya apa sih yang pantangannya ini gitu kan. Apa nih gitu kan. Ya, belum pernah gitu. Apalagi yang kesurupan apa gitu kan. Kalau saya tanya suka langsung enggak tanya. Kamu apa pengennya sih? Apa sih pengennya? Enggak Yang gitu. ditanya pengennya ya. Iya, jangan pengennya apa? Udah kamu keluar lah. Gitu. Pengen apa nanti nyari pengen itu yang susah dicarinya. Gitu kan. Belum ketemu nggak mau keluar tar. Iya gitu. Susah. Udah kamu jangan suka tanya itu. Kamu pengen apa? Pengen rokok ya? Kamu pengen apa? Pengen makan apa? Oh, gitu. Jangan hamburger. Aduh, iya. mana nyari malam-malam gini kan gitu bener ya? Itu jangan. Pizza Hut ya. Ini bangun itu, waduh. Sampai dulu. Anjing lu, cepret amat. Jadi kasihannya banyak orang makhluknya kesurupannya. Itu. Macam-macam saya. Keluar kamu. Yo. Kayak gitu kan. Keluar gitu kan. Macam-macam lah. Apa tujuh saya. Kasihan mereka tangan orang. Aduh, sampai ngirim apa tujuh aku gitu. Makanya kalau kita punya apa tuh, yang punya betul banyak bisa lah punya kebisaan kita gitu kan. Itu kalau bisa jangan suka ngomongin sama orang lain dulu, buat ke keluarga kita, buat ke anak kita, baru kesananya bagus. Kalau kita ke orang luar dulu, nanti ke keluarga kita nggak bukan bang. Kalau kita kalau tenang kita nggak bukan, kalau capek-capek apapun itu kalau macam-macam dulu gitu, capek-capek orang ya kan. Kalau bisa mah gitu, kalau bisa gitu aja ke keluarga kita gitu. Baru orang lain nggak apa-apa gitu. Biasa nggak apa-apa. Memang itu suatu kunci kita, memang sebelumnya itu kunci diri itu benar sih. Diri kita dikunci dulu. Jadi kalau dia kita kembali ke kita nggak bakal bisa. Kayak gitu.
ada orang yang tenggelam, dia minta tolong gitu, tolong. Kita mau nolong nggak? Gitu. Jangan kita bisa nolong. Kenapa? Kamu bisa renang nggak? Gitu. Kalau bisa renang jangan, nanti tenggelam semuanya, dua-duanya. Kayak gitu. Kita nolongin orang yang kesurupan, orang yang lagi ngamuk apa, kemasukan, kerasukan, orangnya galak sama sekali. Kita jangan sembarangan. Kita bisa kunci diri dulu, kayak gitu. Kita kunci diri dulu, baru silahkan gitu kan. Ya, upaya gimana pun silahkan lakukan balik. Saya terlalu ingat itu, selalu ingat. Kalau kita mengenal sesuatu, saya baru silahkan bertindak gitu kan. Kayak gitu kan. Pertahanan dulu ya. Iya. Kalau kunci diri kita, bolehlah kan saya ngomongin. Kalau kita kan baca bismillah dulu, syahadat, bismillah 3 kali, syahadat ini 3 kali, terus istighfar 3 kali, kita jabar ya Allah gitu kan. Kunci diri aku. Ya Allah ya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya hayyu ya qayyum ya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Hidayah anta maksudnya dia berjalan ya Allah kunci berapa? Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya bismillahirrahmanirrahim, hidayah anta maksudnya ya Allah kita berjalan ya saya yang punya kekuatan itu kan. Itu kunci saya itu. Kuncinya mah Iya. bentengi dulu diri ya Iya, sebelum. itu kunci set gitu. Itu udah dibeli sama saya tuh mah. Nah ini kita penasaran Pak, kan setiap malam suka ngontrol gitu ke belakang, ke depan, ke kelas-kelas. Nah kita mau ikut supaya ngeliat keadaannya. Jadwalnya bukan tuh 2:30. Boleh. Memang jadwal hampir terakhir kita kunci dulu gitu. Jangan lupa ini. Untuk kunci penting ya. Kuncinya di mana tadi teh ya? Sekarang kita mau kontrol dulu guys. Tutup jam 3. Itunya senternya Pak. Nanti sama bangkos. Bukan 24 jam Pak. Ya. Warung. Mana apa ini? Dibalik. Ini HP. Nah, HP masuk. Ini monitor masuk. Ya. Siap. Ini kita mau nemenin pangkos patroli sambil melihat keadaan-keadaan. Situasi dan kondisi. Ya. Kembali. Amin. Fotonya nih. Serem. Kemana dulu biasanya Pak? Belakang. Belakang. Habis di belakang. Belakang nanti bisa ke sini kan. Bisa bilang. Pernah yang kerja bangunan juga, dia kan pernah ada yang tidur di belakang gitu. Dia ada yang nyamperin, dia lari ke sini ke saya, malah nginep di depan. Ada baju digantung. Iya itu, jadi jalan sendiri tuh. Aku takutin pada anak katanya. Pada anak. Oh itu baju ya. Buat takutin pada anak. Pada anak katanya gitu. Berarti kaca belum diapain Pak? Masih ada tadi? Belum. Di atas itu udah ada bangku Pak? Saya belum pernah ke atas itu. Karena nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau ke belakang gedung ini sama gedung ini bisa ada jalan? Ini nggak bisa ini, Nggak bisa. cuman itu bisa. Juga cek itu takut terbuka gitu kan. Ke dalam juga, ini nggak bisa. Nggak usah ke dalam-dalam kelas. Kalau udah malam gitu. Ini ya.
ke belakang gedung ini nggak ada jalan, udah Ada, mentok, ya, susah. mentok ke Kantornya mau dicas. Nah, yang tempat gebuk itu di pinggir itu, di depan ini, dekat gerbang itu kan. Ini. Ini kan gerbang kan ya. Situ pembuangan gebuk dulu. Oh, pembuangan gebog itu. Ya, gebuk yang habis bekas mandi-mandiin mayat itu kan. Itu. Ini bisa dinaikin, Pak. Mau naik? Ayo. Jangan. Naik boleh. kita jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kosong ya? Song. Ini kemeja buka-buka. Ini kosong. Buka. Ini belum ya, kayaknya belum. Ya. Tapi udah siap ini kayaknya nih. Siap pulsa. Pulsa udah ada biasanya. Ini buat kantor ini ya? Iya. Biasanya. Itu kecil ya. Apa buat operator kamera? Operator alat berat. Iya. Operator kamera. Nah, buat pembuangan ini di sini Pak nih. Dari zaman dulu, nah di sini depan pembuangan. Sini. Pembuangan. Ini jalan tadinya, Pak. Ini jalan umum dulu. Jalan umum ke sini, ganti ke sana gitu kan. Sekarang kan nggak ada bekas-bekas pakai gebuk, sekarang mah kan tempat Pemandian aja itu ya? Ya pemandian itu ada khusus gitu kan. Udah ada zamannya. Iya. Ini udah siap dipakai dah ya, udah ini ya. Tinggal bangku kayaknya fasilitas. Ini udah. Tangannya belum selesai. Tangga ya. Mungkin 3 lantai ini rencana. Jalan. Selama pembangunan di sini, Pak, ada nggak gitu yang mau dibilang gitu yang kecelakaan? Paling yang amang-amang yang itu ya? Iya, yang itu itu yang apa tuh? Jabring. Yang Dia jatuh di mana itu, Pak? di bawah itu. Di bawah. Tapi kan bukan di sini sih, emang mah. Oh, bukan. Di SD, bangunan SD. Oh, yang waktu di SD. Iya, kalau di sini mah ada yang pernah kena gurinda tangannya. Ini. Ya Allah. Di sini kena gurinda gitu. Dia mungkin gurinda meleset kena tangan. Kan kalau gelap sih. Innalillahi. Tuh, di sini nih kena gurinda. Ini sempat motong besi itu kan gitu. Kayaknya lagi ini tadi ya. Itu, Pak. Ini yang pecah. Itu. Jangan yang sini aja nih sobat naiknya. Bisa. Ini padahal udah kasih tahu nih lampu di atas. Saya juga udah ngasih tahu. Saya bingung. Tadi menurut saya nggak mau, gitu kan. Kalau mah nggak mau kata dulu, karena ada bagian turmen itu. Yang turunnya baru, saya bukan apa-apa. Dapat meleset jatuh di atas nanti nggak ada, nggak ada jaminan. Gitu. Kalau Pak Daru berjamin. Saya nggak ada jaminan Pak Daru, gitu kan. Ini yang pecah yang mana tadi? Sebelah sana, Pak. Oh, berarti ruang yang AC itu ya? Nih, pecah kan ini bolong ini. Ini ngerembet ke sana. Nih. Oh, itu batunya. Nah, ini batunya. Bolong. Mungkin tadi lempar di mana? Lempar di sana. Oh, ada ke sini. Gitu. Nah, ini kan pabrik kerupuk ini kan. Pabrik kerupuk. Oh, ini pabrik kerupuk. Datang. Masih operasi, Pak? Masih. Aduh, bangke. Kucing ya?
bukan tikus. Tikus. Belum pernah kesini sih, itu nih ruang bersihan. Itu. Ini lebih kerupuk ini. Ya. Kemarin juga jendela ini suka buka nih. Ya, udah. Saya tutup menerapkan kata dulu. Buka. Saya kaget itu. Gedung terjauh banyak komputer ini ya Pak. Iya. Ada. Komputernya Tapi yang ini mah terbaru lagi. kurang tinggi lagi ya. Mm-mm. Kurang tinggi ini. Soal manjatnya bisa di pohon lagi, mana di pohon gitu kan. Iya. Turun lagi dipakai tambang bisa. Ya, orang yang mengingat mah gitu. Iya. Ini cuma ada jalan. Udah kita ke sana dulu. Lewat SD Pak? Enggak. Ini aja lah. Mana jalan yang agak bersih ini. Ini ada jalan rumput ya. Ini selama keliling di sini ada aja yang iseng, Pak? Belum pernah. Belum pernah. Cuman yang waktu tukang bangunan tidur di sini. Iya. Ada yang print di sini. Dia lari gitu kan. Tukang bangunan malah tidur di sana. Yang print saya, udah kamu tidur sini aja lah. Kalau takut yang iseng. Oh, di rumah ini, Pak? Ya di sini. Itu gudang atau dalamnya ada Ini kosong. kosong? Kosong tapi ada sebagian gitu. Ada kardus-kardus. Ada sebagian. Yang itu. Ini ya ada Yang juga gitu tuh di kan. sini tuh. Jatuh. Siapa? Bang Eman. Memang di bangunan ini. Di sini juga suka ada gitu kan. Orang-orang yang baru kenal, baru datang baru juga diisengin. Itu kalau orang itu mah nggak bakal diisengin. Punya alat itu ya Pak? Iya. Saya juga malam suka masuk gitu kadang-kadang. Kontrol. Ada apa-apa gitu. Salah kali. Salah. Wah, pohon gede. Kalau ini pohon, ini kan masih timbun Pak. Ini bawahnya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Selama ada, kalau ada ini nggak bakalan ya. Ada buahnya nih, Iya. panen. Ada ya. Panen beberapa kali. Yang tadi di belakang itu yang ada tempat gudang yang belakangnya juga ada di situ. Kadang di dalam juga ada sekarang dia. Ada sekarang dia di dalam. Ada orang. Ya, ada makhluknya. Apa-apa kita jangan ganggu kita. Masalah malah bareng-bareng ayo kontrol.